terkait karena tadi membaca yang dibahas sedikit ada yang berkaitan dengan lapang dan bahwa kemarin sempat dibahas yang dalam kitab Sulam Taufiq Hasan al-akhlaqi wasi'as sadri layyinal qalbi. Ketika kita yang perlu kita persiapkan bahwa untuk diri kita yang harus diperbaiki yang pertama adalah hasanal akhlaqi, bagus perilakunya, bagus akhlaknya. Ketika Rasulullah diutus ke muka bumi ini, ya tidak semata-mata adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Ketika Rasul diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Ternyata akhlak di atas segalanya. Ya, akhlak itu ketika orang yang terlihat, yang pertama kita nilai bukan masalah kasep, ganteng, cantik, gelis, bukan kaya atau tidaknya, tetapi yang pertama terlihat adalah bagaimana akhlaknya. Ya, maka ketika orang sudah akhlaknya bagus, maka di sini adalah wasi'as sadri, ditambahin apa, lapang dada. Di antara akhlak yang bagus adalah lapang dada. Bagaimana lapang dada? Legowo, orang Jawa ini. Ya betul Bu ya. Legowo, nerimo, ya. Ya, maka ketika diri kita saat apa yang terjadi kepada kita, bahwa akhlak di sini ya, kita akhlak kepada manusia dan juga akhlak kepada Allah. Bagaimana akhlak kepada manusia dan kepada Allah? Terutama di sini tadi sudah sedikit dibahas bahwa Allah itu mempunyai sifat jaiz. Apa sifat jaiznya? Fi'alu kulli mumkinin aw tarkuhu. Satu sifat Allah adalah sifat jaiz. Ketika sifat jaiz ini adalah jaiz itu boleh bagi Allah. Allah mau ngapain aja, ya ini Allah bebas. Fi'alu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah berhak melaksanakan dan juga Allah berhak meninggalkannya. Allah suka ya Allah kerjakan, Allah tidak mau ya tidak dikerjakan. Tapi manusia berbeda di sini. Manusia ada sifat makhluk, ada sifat taat, ya, bahwa kita menerima apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi ketentuan Allah. Maka ketika lapang dada berkaitan apa yang memang sudah terjadi kepada diri kita. Bagaimana caranya? Contoh, kita biasanya inginnya sesuai dengan diri kita atau ingin sesuai dengan Allah yang dikatakan. Biasanya yang kita inginkan, kan inginnya kita tadi doa ingin cepat diijabah, betul. Saat permintaan ingin cepat dikabulkan. Saat kepada manusia kita ngobrol pengennya didengerin. Saat ketika menyampaikan sesuatu inginnya dilaksanakan, betul nggak? Ya. Manusia, saat manusia tadi ketika manusia saya menyampaikan ini, pengennya orang ikutin apa yang kita sampaikan. Kira-kira di sini kalau manusia ada sifat menerima apa yang memang Allah berikan kepada kita. Contoh, ibu kasih tahu nih sama anak, nah jangan banyak-banyak main HP-nya ya, karena biasanya ibu-ibu nih kalau panggil anaknya nggak cukup sekali, betul nggak? Kejenangan. Ya kan? Nah, dari mulai yang cantik wajahnya, kedua kali sudah mulai berubah, ketiga kali sudah mulai tanduknya keluar. Nah, gitu ya. Saat di situ, kenapa kita harus terima? Kenapa kita harus terima legowo? Memang
contohnya ya, sekali manggil, kedua kali, kalau bisa kita ketiga kali, dari mulai satu kali, dua kali, pengennya sih gak berubah ini bukan boleh kan? Nah, udah mulai. Kedua, naikin oktav adanya. Nah, ketiga kali, nah, denger nggak sih? Nah, gitu ya. Kan gitu dong. Padahal di situ Allah sedang memuji kita. Yang membuka telinga siapa? Allah. Yang menggerakkan Allah. Yang memberikan ujiannya, yang harus terima kita, jangan Allah. Yang harus terima ya kita. Cuma itu kadang menerima apa yang sedang Allah berikan kepada kita, yang saat terjadi kepada kita, itu kadang untuk kaitan ke Allah itu kadang butuh proses. Butuh proses. Kadang kita spontanitas, spontan apa yang sedang kita hadapi, ya kita salahkan yang ada. Nah ini makanya rukun iman ada yang terakhir yang kita harus laksanakan. Apa itu? Kodonya usah pelan-pelan, apa kode biasa. Kode dan kodar. Tadi ibu ragu banget dengan kodar. Saya mau tiap hari menerima kode dan kodar. Bahkan malam Lailatul Qadar saya tiap hari gitu ya. Terbiasa. Nah maka saat itu, makanya ketika menerima kode dan kodar itu ada di akhir. Apa yang menjadi ketentuan Allah, inilah yang harus kita terima. Cuma kadang kaitan kita kepada Allah itu banyak banget rintangannya. Coba kalau kita, oh Allah lagi bikin saya sabar. Oh Allah sedang menatap saya biar hati saya lebih, biar lapang dada, ya, biar akhlak kita bagus. Dan yang terakhir adalah bagaimana saya bisa menerima foto dan kodar yang menjadi ketentuan Allah. Fi'lu kulli mungkin autarku. Cuma terkadangnya itu kita otak kita responnya terkadang cepat saat ketika yang dihadapi. Nah ini yang harus kita belajar, bagaimana mengaitkan bahwa akhlak kita kepada manusia, bahwa ini adalah ada kaitannya dengan sang penciptanya. Ya, benar begitu. Nah, selanjutnya yang lain aja, dan jika kita berhati lunak itu Bu, lembut ya, lembut. Kadang Bu, saya kadang kalau udah ngomel kadangnya saya, kalau sudah ngomel ya Allah ternyata mendapat pahala sih, ternyata mendapat kebaikan susah ini. Ya kadang kita kan tadi responnya cepat, ya responnya cepat. Maka saat itu minimal kita cepat sadar, astagfirullah ya tadi tidak salah. Cepat emosi itu ternyata salah. Nah, ketika diri kita harus berusaha bagaimana melembutkan hati kita. Saya mau belum ditakdirkan kayak jadi orang baik, bukan, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena Allah menyatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah menyatakan orang di sini ya, Allah itu sesungguhnya Allah tidak akan merubah, la yughayyiru ma biqaumin, Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang berubah. Jadi yang membuat diri kita menjadi baik, siapa yang berubahnya? Kita. Yang menjadi lapang dada, siapa yang membuat berubahnya? Kita. Yang membuat sabar siapa? Allah cuma kasih pelantara, yang olah adalah diri kita, yang berubah adalah diri kita. Maka ketika diri kita ana intawanni abdi bi, kata Allah, bahwa aku akan bersama prasangka hambaku. Ya Allah, saya bisa, saya ikhtiar, saya bisa, saya ikhtiar, insya Allah. Jadi setiap apa yang terjadi pada diri kita, oh ini adalah kehendak Allah. Allah punya sifat jaiz. Sifat apa? Sifat jaiz Allah adalah fi'lu
kulli mungkinin. Boleh Bu diikutin Bu? 2, 2, 3. Kok sembunyi? Fi'lu kulli mungkinin. Atau saya kurang jelas? Fi'lu kulli mungkinin autarkuhu. Allah berhak mengerjakan dan Allah berhak meninggalkan. Jadi kalau ada yang terjadi tidak sesuai dengan kita, oh orang anak Allah, oh ya Allah bebas, tinggal gitu aja sekarang aku ya. Jadi saat ketika tidak sesuai dengan kita, itu maha Allah, karena Allah membebas, sang pencipta membebas. Sekarang Bu yang lagi rame CEO membebas karena Allah CEO-nya kita ya. Nah, sekarang lagi rame apa-apa kita mah CEO katanya gitu ya. Nah Allah CEO kita, pemilik kita, pencipta kita ya, bebas bagi Allah. Maka insya Allah kita berlatih untuk berlapang dada dan berakhlak baik serta berhati yang lunak. Nanti setelah itu sedikit untuk penonton bagi penontonnya bahwa kita memang senantiasa kembali kepada Allah. Tidak ada satupun yang akan kembali selain kepada Allah. Namun ada yang diterima untuk yang tidak. Maka setiap diri kita senantiasa berharap semaksimal mungkin dan mempersiapkan semaksimal mungkin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah semata-mata karena Allah Subhanahu. Karena nanti kalau sudah di alam barzakh ini baru terasa. Kalau sudah tiada baru terasa. Bingung di sini apa ya? Ya, kalau sudah nggak ada kita di alam barzakh baru terasa. Oh, ternyata alam barzakh itu sempitnya beneran ya. Oh, ternyata di alam barzakh itu gelapnya beneran ya. Kadang kita tahu sekarang bahwa alam barzakh itu sempit. Kita berkali-kali melihat alam barzakh, berkali-kali melihat orang yang dikuburkan. Namun terkadang sampai lagi, terkadang sampai lagi. Oh iya, saya masih lama ini. Ada nggak Bu benar perasaan begitu ya Bu ya? Oh, ketika saat melihat yang meninggal ya Allah, ternyata sempitnya. Ternyata ketika diri kita terus ada rasa-rasa yang ingin duniawinya belum terselesaikan, ada harapan-harapan yang belum tercapai, terkadang kita menjadi tulul amal, panjang angan-angan. Bagaimana nanti lagi kali sekarang ada saya lagi pengen ini, saya lagi pengen itu ya. Maka senantiasa ya yang harus kita jaga adalah tadi bagaimana akhlak yang senantiasa dikaitkan kepada Allah ya. Kalau ketika diri kita ya tidak bisa mengerjakan semaksimal mungkin atas apa yang memang Allah takdirkan, atas apa yang memang Allah perintahkan, kita belum bisa maksimal ya, maka diri kita senantiasa terus mengasah. Sebelum dihisab nanti, maka sering-sering muhasabah. Satu hari kita tidak bisa berbuat baik, satu hari mungkin kita atau 1 menit kita tidak bisa berasa ingat kepada Allah, maka segera kembalikan kepada Allah. 1 jam mungkin kadang kita lupa kepada Allah, maka segera kembalikan kepada ya. 1 hari tak bertemu hati rasa rindu ya kan Bu, ketika kita 1 hari kayaknya amal kita gak karena Allah, rindunya beda pada Allah beda ya. Jadi ketika kita bukan apa ya, udah lagi nanti aja, ketika kita 1 hari gak bisa baca Quran, mungkin 1 jam kita lupa kepada Allah, ini hati ada rindu, saya terasa kosongnya, kok saya begini ya. Ini yang harus dipelihara ya, hati ini ada ketergantungan kepada Allah. Maka tadi caranya
terus kaitkan dengan Allah lagi, kaitkan dengan Allah terus, kaitkan dengan Allah terus. Ya, jadi kalau sudah seperti itu, oh ini takdir Allah, tapi setelah ikhtiar. Setelah kita ikhtiar, baru ini Allah. Oh Allah. Jadi ketika ada yang tidak sesuai kebutuhan, ya terkadang ini hatiku untuk mengolah rasa bisa sampai di ikhlas, bisa sampai di sabar, bisa sampai di konaan, sampai dengan tawakal, masya Allah. Ya, sampai dengan kita betul-betul tawakal pasrah sepasrah-pasrahnya sama Allah. Tadi jangan terlalu mengandalkan kekuatan kita. Jangan terlalu berharap dengan obsesinya kita. Tetapi yang harus kita perjuangkan bagaimana kehendaknya Allah. Maka diri kita senantiasa terus berharap ingin dekat dengan Allah, ingin bersama dengan Allah, bahwa saya yang cari adalah keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah ya, ketika diri kita mahfudul janahi lil mu'minin, maka ketika dengan diri orang mukmin ya, kita senantiasa rendah hati ya, dan terkadang saya udah biasa dengan punten ya, saya mau udah punya kekuasaan, oh saya mandi, jangan memanfaatkan. Tetapi sama ketika kita melihat yang paling atas ya, kepada orang yang di atas kita, maka yakinlah orang tersebut sudah banyak amalnya. Saat ketika melihat orang yang di bawah kita usianya, bahwa kita merasa bahwa orang tersebut lebih sedikit dosa. Saya ulangi, kalau melihat orang yang di atas kita usianya, maka kok 1,5 orang yang jauh besar, kayaknya belum maksud. Sedikit lagi bu, coba lagi dong. Kalau melihat orang yang di atas kita, yakinlah orang tersebut lebih banyak amalnya. Saya ulangi, biar nanti sampai ke bawah di rumah. Kalau melihat orang yang di atas kita, yakinlah bahwa orang tersebut lebih banyak. Kalau orang yang di bawah kita usianya, bahwa mereka yakinlah mereka sedikit dosanya, sedikit, awas jangan sedikit amalnya, ada sombong, awas salah ya. Nah, jadi kalau melihat di atas kita amalnya yang banyak, kalau yang di bawah kita sedikit dosanya. Kalau bagaimana dengan orang yang sebaya, yang satu sama umurnya, awas, saat sama dengan kita berarti menilainya bagaimana? Oh dia mungkin ya di rumah lebih dekat dengan Allah, saya sedang berjuang. Oh mungkin dia mah sedikit dosanya, harus ada imbang antara amal dan dosa. Mungkin dia banyak amalnya, sedikit dosanya ya, kita mungkin masih banyak dosanya. Ini yang harus kita lihat. Jadi jangan saya sama jangan ngaji, saya rajin ngaji, awas hati-hati bu ya, hati-hati ketika tetap rendah hati dengan sesama yang rendah hati ke atas kita, tetap rendah hati kepada yang di bawah kita usia. Maka saat itulah mudah-mudahan ini yang akan mengantarkan datang ridhonya Allah. Mungkin ini yang akan mengantarkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ya Allah itu tadi tidak melihat apa yang dia innallaha la yanzuru ila ajsadikum. Allah tidak melihat atas jasad. Oh dia mah ganteng, oh dia mah gagah, oh ya sebagainya, oh dia macam ya. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum, tidak melihat jasadnya, dia kuat dan semua. Wala yanzuru ila suwarikum, atau rupanya tidak melihat. Oh dia macam ini, oh dia mah kayaknya banyak yang senang. Walakin Allah yanzuru ila qulubikum, ya Allah melihat hatinya ya. Maka kita senantiasa, kita selalu berhati-hati
dengan hati kita, bukan bermata-mata. Ya, beda kan? Makanya kalau kita berangkat hati-hatian, nggak ada yang bilang mata-matanya. Ada yang bilang kan? Ya, kalau kita mau berangkat kan, padahal yang mau jalan-jalan dengan hati atau dengan mata? Dengan mata. Tapi ketika itu bukan yang kita katakan, tidak. Di sini pusatnya, yang pusatnya ada di dalam kolbu. Saat dia melihat kalau hatinya bagus, maka dia akan menilai yang bagus. Saat hatinya bagus, ketika yang terjadi, maka dia akan menilai. Insya Allah. Bismillah, kita ikhtiar bersama. Sama Bu, saya juga sedang mencoba, sedang belajar. Yang kayaknya sudah di usia 40 ini, Allah itu banyak banget salah. Banyak banget dosanya berkurang. Ya, seperti halnya kita di sini pun, ya saya sama Abi bukan berarti kita sudah ahli itu. Justru ini adalah ya kita sedang sama-sama belajar. Ya, kalau begini kan makanya betul kalau ibu gini, kayaknya sering kalimat ini diulang contoh. Ya, oh ini kayaknya penyampaiannya sering diulang, betul ya. Kalau ibu sedang mendengar itu kenapa? Kita sering ulang karena saya sedang belajar di itu. Ibaratnya begini. Jadi bukan karena kita apa yang namanya materinya masih itu lagi atau mati lagi. Nah, karena saya belum bisa maka sering disampaikan. Biar apa? Biar telinga saya, telinga Abi pun sama-sama mendengar dan sama-sama berusaha mengamalkan. Ya, jadi mohon maaf ya, mohon ridhonya karena kami fakir ilmu, ya fakir amal, namun kita sama-sama mendengar kebersamaan ini dalam taklim ini dalam menghidupkan masjid. Seperti yang kemarin yang sudah disampaikan bahwa ketika kita menghidupkan masjid, mudah-mudahan kata Allah yang termasuk orang yang aman yang senantiasa menghidupkan masjid saat ketika kita ada ketertiban.